Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rizky selaku moderator untuk presentasi pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam kepada Pak Jojo selaku dosen pengampu mesin konversi energi kelas 1D, kelas 5D. Nah, kali ini kami akan memaparkan mengenai kinerja PLTA Kuningi Blitar di Jawa Timur yang berjudul Studi Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA di daerah aliran sungai DAS atau berantas. Nah, next slide. Oke, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada malam ini, yang pertama yaitu sejarah PLTA. Lanjut ke teori dasar, lanjut ke komponen dari PLTA, lanjut ke cara kerjanya dari PLTA, lanjut ke perhitungan dayanya dari si PLTA tersebut, dan ke analisa-analisanya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan pertama yaitu sejarah PLTA akan dipresentasikan dan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Fatur. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah PLTA. Yang pertama pada abad ke-19. Pada abad 19, tenaga air mulai ditemukan untuk menghasilkan listrik. Awalnya, listrik digunakan untuk menghidupkan kafe-kafe pada sekitar lingkungan sungai. Nah, pada tahun 1879, pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Niagara Falls, Amerika Serikat oleh William Armstrong. Pada tahun 1882, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia mulai dioperasikan di Amerika Serikat. Ditemukan oleh Nikola Tesla ya. Nah, untuk slide selanjutnya. Penemu PLTA. Penemu PLTA adalah Nikola Tesla, seorang bangsawan Yugoslavia setelah Michael Faraday menemukan energi listrik. Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika Serikat. Nah, untuk pengertian PLTA. PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Ini merujuk pada sebuah instalasi dan fasilitas yang menggunakan energi air untuk menghasilkan listrik. PLTA menggunakan tenaga air yang mengalir untuk menggerakkan turbin, yang kemudian menghasilkan energi mekanis yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sumber energi air ini bisa berasal dari sungai, danau, atau bendungan. PLTA merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya Afif Marti dari kelas D. Prinsip kerja umum PLTA. Sistem kerja PLTA adalah mengubah energi potensial air yang telah ditampung di waduk menjadi energi kinetik dengan cara mengalirkan air melalui pipa SAT atau penstock. Kemudian air yang telah dipercepat tersebut akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang telah berputar disambung dengan shaft antara turbin dan generator sehingga rotor pada generator juga akan berputar. Oleh karena itu menghasilkan medan magnet yang akan menghasilkan listrik yang nantinya akan disalurkan pada
powerhouse, kemudian pada tiang-tiang dari si listrik tersebut. Bisa next. Oke, kemudian ada komponen PLTA, beberapa komponen PLTA. Yang pertama ada reservoir atau waduk atau penyimpanan, kemudian ada dam, ada intake dari air masuk, kemudian ada control gate sebagai apa ya, pintu buka tutup dari si air tersebut. Kemudian ada penstock, itu yang mempercepat air dari pada reservoir melalui penstock. Kemudian ada powerhouse, ada turbin, generator, transformer, power line sampai outflow. Next. Kemudian ada cara kerja dari si filter tersebut, yaitu yang pertama, air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Aliran air akan melewati pipa pesat, di mana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Kemudian pada saat melalui pipa pesat akan jatuh pada baling-baling turbin, sehingga turbin dapat berputar. Ketika turbin berputar, maka poros yang terpasang pada turbin akan menggerakkan generator. Kemudian generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor. Sehingga akan terjadi aliran elektron dan inilah yang disebut yang menghasilkan listrik. Listrik kemudian akan dihasilkan oleh generator yang dialirkan melalui transformator. Kemudian dari transformator akan dialirkan ke garda-garda induk listrik. Next. Kemudian ada apa aja sih kendala-kendala dari sistem operasi dari pembangkit listrik tenaga air ini? Yang pertama, beban maksimum yang disebabkan adanya kebagian yang kurang sempurna pada bantalan atau poros yang kurang baik posisinya dan kurang tinggi pada permukaan air sehingga head tidak cukup untuk membagikan energi listrik. Kemudian yang kedua, beban minimum disebabkan karena adanya kavitasi pada turbin dan air untuk syarat minimum yang keluar dari PLTA tidak cukup. Kemudian ada sedimen. Tingginya suatu sedimen pada waduk dapat juga mempengaruhi kinerja dari si PLTA tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada faktor kapasitas atau capacity factor. Faktor ini digunakan untuk menghitung suatu pembangkit dalam memproduksi listrik di periode 1 tahun ke depan. Kapasitas faktor untuk PLTA ini ialah sebesar 45%. Rumusnya bisa didapatkan dari sigma kilowatt hours produksi bruto per tahun dibagi sigma kilowatt kapasitas terpasang kali 8.760 jam dikalikan 100%. Nah, next. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. PLTA Wilingi yang menggunakan aliran sungai Berantas ini terletak sejauh kurang lebih 30 km di sebelah hilir bendungan Karangkepes dan terletak di daerah Kabupaten Blitar. Kapasitas yang terpasang 2 kali 27 MW dan aktualnya sebesar 13 hingga 14 MW. Adapun kegunaan dari waduk dan bendungan pada PLTA Wilingi yang memungkinkan terjadinya pengurangan air ini ada 3, yaitu 1 sebagai pengatur debit air, 2 pembangkit listrik dengan daya terpasang 2 kali 27 MW, dan yang terakhir ada sebagai pengendali banjir dan pasir dari Gunung Kelut. Next. Nah, kemudian ada hasil rekapan produksi listrik PLTA Wilingi yang ditabelkan. Di tabel terdapat tabel tahun 2011 hingga 2015, kemudian ada CF atau kapasitas faktor yang 1,5%, kemudian ada jam kerja, daya 1,6 MW, dan produksi listrik kilowatt yang bernilai realisasi dan target. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sigit, akan membahas tentang materi pada slide ini.
yaitu tentang perbandingan jam operasi dan capacity factor PLTA Wulingi. Seperti yang ada pada PowerPoint, dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun kita ambil di tahun 2011 ini, jam operasinya yaitu 10,9092 jam. Lalu capacity faktornya itu 35,95 dan jam operasi dari CF atau capacity faktornya itu 305,82. Dan untuk rata-ratanya kita dapatkan 324,7354, dan dari hasil perbandingan itu untuk menambahkan 1% capacity faktor maka unit pembangkit harus beroperasi kurang lebihnya itu sekitar 324 jam. Next, Kang. Lalu hasil rekapan data hidrolik PLTA Wulingi bisa dilihat kembali pada tabel yang ada di PowerPoint, yaitu jangka dari 2011 sampai 2015. Kita ambil di 2011, yaitu elevasi yang tertingginya adalah 163,51 dan terendahnya itu 161,89. Dan inflow-nya itu 119,21 dengan curah hujan 160,5. Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan data sebelumnya maka dapat dibandingkan data inflow dengan capacity faktor dan daya rata-rata. Next, Kang. Baik, mungkin untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas D. Untuk selanjutnya itu perbandingan inflow dan daya PLTA Wulingi pada tahun 2011 sampai 2015 itu kita bisa melihat dari inflow sama dayanya. Yang pada 2011 itu inflow-nya 119,21 meter kubik per detik dan dayanya 14,4 megawatt. Lalu perbandingan debit dan dayanya itu 8,28. Lalu pada 2015 100,66 untuk lalu pada perbandingan debit dan dayanya 7,91 untuk rata-rata 8,04. Berdasarkan data perbandingan, maka untuk meningkatkan daya 1 megawatt diperlukan daya debit sebesar 8,4 meter kubik per detik. Next, Kang. Lalu ada perbandingan inflow dan jam kerja. Pada tahun 2011, kita bisa lihat di inflow-nya itu 119,21, jam kerjanya 10.992,77. Lalu perbandingan jam operasi dan debitnya 92,21.136. Pada tahun 2015 100,66 untuk inflow, jam kerjanya 10.702,89. Perbandingan jam operasi dan debitnya 106,3.303. Untuk rata-ratanya 101,1247. Dapat ditarik kesimpulan bahwa debit inflow pada PLTA Wulingi sangat berpengaruh pada jam kerja, capacity faktor, dan daya yang dihasilkan. Next, Kang. Lalu di sini ada perhitungan daya aktual. Yang pertama ada heat gross sama dengan rata-rata L dikali waduk dikurang rata-rata L tail race. Heat gross-nya sama dengan 163,50 ditambah 162,65 dibagi 2. Lalu dikurang 141,25 ditambah 139,65
dibagi 2. Didapatkan untuk head gross-nya itu 22,87 meter. Lalu untuk mencari heat net-nya, heat gross dikurang heat loss. Yang didapatkan heat net-nya itu 22,65 meter. Maka daya yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk P-nya itu didapatkan 14.827,42 kilowatt. Berdasarkan perhitungan daya, maka didapatkan PLTA Welingi hanya dapat menghasilkan 54% dari daya kapasitasnya. Berdasarkan data sedimen dan sampah tidak ditemukan korelasi berkaitan kinerja PLTA. Next, Kang. Lalu ada kesimpulan dari pengamatan kami. Kesimpulan PLTA-nya yaitu debit air inflow PLTA Welingi berpengaruh pada besarnya capacity factor dan daya. Debit rata-rata inflow sebesar 3,21 meter kubik per detik untuk menghasilkan capacity factor minimal 29,12% dan maksimal 39,43%. Dan dengan rata-rata debit inflow sebesar 8,04 meter kubik per detik dapat menghasilkan daya maksimal 12,61 megawatt dan minimal 14,40 megawatt pada tahun 2011 sampai 2015. Lalu ada sistem pemeliharaan ketiga PLTA tersebut sangat baik karena kinerja mesin dan elektrik masih bekerja dengan baik. Jika ada beberapa hal yang harus diperbaiki saat maintenance, merupakan masalah teknis karena lifetime penggunaan komponen tersebut. Next, Kang. Untuk ini ada daftar pustaka sebagai referensi kami dalam pengamatan PLTA Welingi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan buat materi PLTA pada malam hari ini. Sekian dari pemaparan dari perwakilan kelas D. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman.